Konnichiwa, Deiri Sentozu desu. So hari ini aku sendiri dulu ya, soalnya Mami Rabbit baru balik dari Jepang juga, masih rempong adaptasi. Dan kita tuh LD terus guys, selama ini kan Jepang Indonesia, sekarang tuh LD Jakarta Jambi. Jadi memang kadang-kadang tuh rada susah buat ngatur waktunya supaya bisa syuting bareng. So hari ini aku sendiri dulu, semoga kalau dia udah nggak rempong lagi, kita bisa syuting lagi. Kalau kalian merasa menarik sama kontennya dan suka sama videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kita ya. Thank you. Oke, so hari ini aku mau share sama kalian how I raise a trilingual kid. Jadi sebelum aku mulai, aku bakal ngomongin dulu introduction, sedikit background tentang keluarga kita supaya bakal lebih make sense throughout the video. Cuman kalau memang kalian merasa kamu mau introduction, kayaknya mau langsung tahu metodenya aja, bisa skip from the timeline ya, ada di description below. Okay, so without further ado, let's get started. Okay, so a bit of introduction. Jadi bayi itu dari dalam perut mamanya dia tuh udah mulai bisa mendengar. So kalau kalian mau anaknya bisa ngomong 3 bahasa, memang early exposure tuh udah paling bagus. Jadi dari mereka masih di dalam perut tuh kalau misalkan mereka dengar 3 bahasa yang kalian mau anaknya bisa, itu akan lebih baik. So kita tuh dulu tinggal di Sydney guys selama 9 tahun gitu. Terus 2014 itu kita balik ke Indonesia. Nah pas baru 1 bulan di Indonesia tuh aku hamil, dan kita memang udah berencana tuh pengen lahiran di Sydney. Nah jadi tuh setelah sekitar 4 bulanan morning sickness-nya udah lewat, aku sama suamiku tuh ke Sydney buat prepare lahiran. Nah akhirnya tapi kita di sana cuma stay kayak 2 mingguan gitu. Nah throughout my pregnancy itu aku di Jepang. Jadi pas Little Tiger dalam perut itu pretty much dia kayak expose tuh dengan bahasa Jepang. Paling bahasa Indonesia kalau aku ngomong sama suami doang. Dan Inggris tuh mungkin dia sama sekali nggak pernah terekspos, karena kan aku di Jepang waktu itu, dan di keluarga aku juga ngomongnya Jepang dan semua environmentnya kan Jepang. Dan aku juga cuma dengar lagu-lagu klasik dan lagu-lagu anak-anak Jepang juga. Jadi dia pretty much lebih banyak kan terekspos sama bahasa Jepang. Akhirnya 1 bulan sebelum lahiran itu aku balik ke Sydney. Nah di situ dia baru mulai terekspos sama Inggris. Nah setelah lahiran itu mamaku datang ke Sydney buat bantuin aku selama 1 bulan. Nah di situ dia baru bener-bener terekspos sama 3 bahasa ini. Jadi mamaku ngomong bahasa Jepang, suamiku ngomong bahasa Indonesia, dan ya di environmentnya itu Inggris. Jadi nonton ke dokter juga semuanya dalam bahasa Inggris. Nah setelah itu kita stay di Sydney cuman sampai Little Tiger umur 2 bulan. Jadi setelah itu kita balik ke Indonesia. Oke, nah udah balik ke Indonesia ini, aku mulai mau share sama kalian metode yang aku pakai. So metode yang aku pakai, one parent, one language. Jadi aku pilih 1 bahasa yang non-dominan di negara Indonesia ini. Jadi kan kalau in case of Little Tiger, non-dominant language-nya kan bakal menjadi Jepang dan Inggris ya. Tapi aku ngerasa Jepang itu lebih non-dominan dibandingkan dengan Inggris di Indonesia ini. Jadi aku memilih bahasa Jepang. Jadi aku decide aku bakal ngomong full bahasa Jepang sama Little Tiger. Terus aku juga beliin buku-buku juga semua dalam bahasa Jepang. Musik juga semua dalam bahasa Jepang. Dan aku beli poster gitu, poster hiragana, ntar aku taruh di sini. Poster hiragana aku taruh di kamar dia supaya dia familiar aja dari kecil sama alfabet Jepang ini, karena kan dia bakal lebih less terekspos di Indonesia. Suamiku decide untuk ngomong full bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita merasa kita bakal tinggal di Indonesia, dan anak kita ya haruslah bisa ngomong bahasa Indonesia yang lancar. Toh kan ini kan bahasa persatuan negara Indonesia gitu loh. Jadi aku berasa itu penting untuk dia bisa bahasa Indonesia. Oke, tapi kan memang karena suamiku kan pergi kerja, jadi aku kan yang lebih spend banyak waktu sama Little Tiger. Aku kan full time mother waktu itu. Akhirnya sampai kira-kira 2 tahun itu memang Little Tiger lebih fasih bahasa Jepangnya.
karena kan dia juga belum sekolah, jadi aku sering banget bawa dia pulang ke Jepang. Terus sekali pulang ya suka rada lama lah, jadi dia jadinya bahasa Jepangnya yang lebih menjadi dominan pada saat itu. Cuman setelah lewat 2 tahun dia mulai membedakan, oh oke, sama mama nih ngomong Jepang, sama papa nih ngomong bahasa Indonesia, dan lumayan cepat dia catch up bahasa Indonesianya. Jadi sejak saat itu dia sudah membedakan, udah bisa ngomong 2 bahasa dengan lancar. Dan mengenai Inggris, kita tuh nggak terlalu pusing soal Inggris, karena apa? Di sekolah tuh juga akan belajar bahasa Inggris gitu. Jadi aku sama sekali nggak khawatir sama bahasa Inggris. Nah, pas umur 2,5 tahun, aku decide mau masukin dia ke preschool. Nah, kebetulan preschool yang dekat rumah yang aku suka itu preschool Montessori gitu, dan full Inggris. Nah, akhirnya pas baru masuk sekolah tuh Little Tiger bener-bener blank. Dia nggak ngerti gurunya ngomong apa, dia cengol banget, cuman komunikasi sama gurunya lewat bahasa tubuh gitulah. Tapi namanya juga anak kecil ya, mereka tuh quick learner banget. Jadi 1 minggu sekolah tuh dia udah terbiasa. Walaupun dia mungkin belum terlalu bisa ngomong Inggris, tapi dia udah lumayan ngerti semua yang gurunya ngomong. Dan sejak saat itu dia sudah bisa 3 bahasa. Nah, akhirnya pas sekitar umur 4 ya, kan mungkin dia udah lama sekolah juga, udah mulai ada temen. Tiba-tiba itu dia menjadi full English di rumah. Jadi selama ini kan kalau main sendiri, itu dia suka pakai bahasa Jepang. Atau kadang-kadang dia campur dengan bahasa Indonesia. Dan karena dia tahu mama dan papanya juga bisa ngomong Inggris dan ngerti Inggris, dia jadi ngomong Inggris terus sama kita. Nah, akhirnya di sini aku ajak dia ngobrol karena aku merasa daripada aku push dia untuk harus bisa 1 bahasa ini, aku mendingan ngobrolin sama dia maunya gimana. Anak kecil itu kan kalau dikasih option dan kalau dia bisa memilih, nanti dia pasti bakal lebih mau gitu ngelakuinnya, ada motivasinya juga. Akhirnya aku ajak ngobrol dia, aku bilang, kamu tuh suka nggak sama bahasa Jepang? Maksudnya kamu tuh mau keep Japanese language skill kamu nggak? Kalau misalkan memang kamu mau dan kamu suka, ya kita harus praktis gitu. Nah, akhirnya kita brainstorm lah, kayak kelebihannya kalau bisa bahasa Jepang tuh apa. Nanti kamu bisa main game dalam bahasa Jepang, nanti kamu bisa komunikasi dengan keluarga di Jepang, dan segala-segalanya. Akhirnya dia decide dia masih mau keep the language. Oke, abis itu kita brainstorm lagi, kalau misalkan mau bisa bahasa Jepang ya kita harus bagaimana. Akhirnya dia mau nyisihin waktu sehari itu untuk belajar bahasa Jepang ini. Nah, pada saat itu aku tuh pakai ini guys. Ini tuh kalau nggak salah mamaku beli pas adik aku lahir. Jadi ini udah lama banget. Jadi kayak gini, kalau kalian pencet alfabetnya, dia bakal kasih tahu ini tuh bacanya apa. Nah, ini tuh berguna banget. Kenapa? Misalkan Little Tiger lagi belajar baca, daripada kita yang kasih tahu dia, kalau dia cari sendiri itu bakal lebih cepat belajarnya. Jadi ini buku tipikal banget, buku anak-anak Jepang. Ini dari aku kecil aja udah ada guys. Bagus untuk latihan baca seperti ini. Fokusnya dia jadi seperti ini. Jadi dia bakal baca. Lalu kalau dia menemukan yang dia nggak tahu, dia bakal cari pakai sheets ini. Dan ini tuh benar-benar membantu banget dia, makanya jadi cepet banget belajar hiragana itu. Dan mungkin karena dari kecil udah familiar juga ya sama hiragana, jadinya ya dia lebih cepet saja belajarnya. Dan in terms of writing, aku suka printin kertas-kertas kayak gini. Ini sih katakannya ya guys, tapi aku ada yang hiragana juga, dia udah latihan. Jadi suruh dia tuh trace dan latihan menulis. Dan juga bisa latihan membaca benda-benda yang ada di sini. Jadi bagus buat vocabulary dia juga. Nah, terus untuk hiragananya aku tuh bikin sendiri flashcard seperti ini. Jadi di belakangnya tuh ada gambarnya, jadi dia bisa baca juga benda apa. Dan ya dia belajar dipakai flashcard seperti ini. Ini aku print aja sih, terus aku potong-potong terus dilaminating sendiri. Ini berguna banget. Little Tiger juga suka sama ini. Jadi dia jadi termotivasi lah belajar hiragana. Nah, hiragananya sudah mulai oke banget. Cuman aja sekarang katakananya ini yang ada challenging. Kenapa? Karena Little Tiger kan udah masuk SD di Indonesia. Nah, di SD-nya dia itu memang full Inggris. Jadi pas awal-awal dia masuk SD itu tuh dia lumayan cukup struggle untuk membaca dalam bahasa Inggris. Karena kayaknya
soundnya itu beda banget ya. Malah tuh dia pas belajar baca bahasa Indonesia tuh dia cepet banget karena basicnya tuh sama Aiweo. Jadi buat dia tuh cukup gampang lah untuk diterapkan dari apa yang dia sudah belajar di Aiweo Hiragana ini dalam bahasa Jepang. Akhirnya membaca Indonesia cukup cepat, tapi belajar bahasa Inggris itu dia lumayan sedikit challenging. Jadi aku ngerasa ya udah aku mau give it a break dulu dari bahasa Jepangnya dan fokus sama bahasa Inggris supaya dia bisa ngikutin pelajaran di sekolah. Dia sekarang udah naik kelas 2, bentar lagi mau naik kelas 3. Nah sekarang ini kita karena dia udah lumayan lancar dalam baca bahasa Inggris juga dan bahasa Indonesia, sekarang kita udah mulai lagi katakana. Dan yang membuat ini motivasi lagi buat dia itu karena dia itu lagi suka banget sama Pokemon guys. Dan Pokemon itu bukunya, nama-namanya itu semua dalam katakana. Seperti ini buku yang dia lagi demen banget. Ini nama-nama Pokemonnya ini tuh semuanya tuh dalam katakana. Jadi mau nggak mau dia harus bisa baca. Nah aku ajarinnya sekarang pakai sheet ini. Jadi kalau yang ini dia ada romannya juga, jadi kalian bisa baca. Lalu yang ini tuh cara tulisnya. Jadi sekarang Little Tiger lagi belajar katakana, tapi memang aku merasa dia belajar katakana tuh lebih slow. Karena apa? Karena di sekolahnya itu juga ada bahasa Mandarin. Jadi tuh dia tuh sekarang benar-benar pretty much lagi belajar bahasa baru lagi, Mandarin. Jadi pas kelas SD 1 itu dia lumayan suka sama Mandarin dan nilainya pun cukup bagus. Dia lumayan cepet banget nangkep Mandarin itu. Tiba-tiba masuk kelas 2 dia bilang, "Mama aku nggak suka sama Mandarin." Jadi aku ngerasa ya udah, it's his choice, kan semua orang ada preference ya. Aku merasa ya udahlah, aku nggak terlalu tekenin banget juga. So that's pretty much it dari aku. Kalau misalkan kalian ada komen atau ada pertanyaan, bisa tolong tulis di komen below ya. Thank you so much. Kalau kalian berasa videonya menarik dan berguna, please like and subscribe.